Setelah menyembuhkan binatang ajaib kekaisaran, Xiaoyan lebih menganggur selama 2 hari tersisa setelah binatang ajaib kekaisaran benar-benar pulih. Meskipun itu adalah pertarungan besar dengan sekte Mystic Cloth 2 hari kemudian, dia sudah berhasil mengatur semua ahli sisanya. Selama 2 hari ini, keluarga kekaisaran asosiasi alkemis, klan Primer dan klan Mu, juga klan Nalan, semuanya mulai menggerakkan kekuatan mereka dan mengumpulkan semua ahli yang telah mereka sebarkan. Mereka kemudian membuat persiapan yang sempurna untuk perang ini. Wajar jika manuver skala besar dari beberapa faksi tidak bisa lepas dari perhatian orang-orang di dunia luar. Oleh karena itu, hal itu memberi perasaan kepada orang bahwa bencana akan segera melanda mereka. Namun, yang menyebabkan semua orang merasa tidak pasti bahwa sekte Mystic Cloth masih benar-benar tenang sekarang. Meskipun faksi besar mengumpulkan ahli dari semua tempat, itu seolah-olah badai di dunia luar tidak ada hubungannya dengan mereka. Waktu dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang. Jika mereka menghitung waktunya, hanya ada jeda 1 hari untuk pertarungan yang menentukan tersebut. Di halaman belakang Xiao Mansion, Xiaoyan berdiri di gedung tinggi di halaman belakang. Tatapannya menyapu kota besar yang terang di bawah. Akhirnya, dia melihat ke puncak gunung di kejauhan yang tersembunyi di dalam kegelapan malam. Tangan di bawah lengan bajunya tanpa sadar dikencangkan. Besok akan menjadi waktu pertempuran yang menentukan. Saya tersesat dan melarikan diri seperti anjing yang kehilangan semua harapan terakhir kali. Sekarang, saya akan membalaskan semuanya. Xiaoyan mengerutkan bibirnya saat dia mengalihkan pandangannya ke bawah. Dia melihat ke Xiao Mansion yang berulang kali mengeluarkan teriakan rendah dari pelatihan yang dilakukan. Dia kemudian perlahan mengembuskan nafas. Meskipun klan Xiao saat ini telah mencoba yang terbaik untuk memperkuat dirinya sendiri, keamanan dan perkembangannya di masa depan akan ditentukan oleh pertempuran yang menentukan besok. Jika Xiaoyan menang, klan Xiao secara alami akan menjadi klan yang kuat dan mulia di dalam kekaisaran Jiama. Jika dia kalah, kemungkinan mereka benar-benar akan jatuh ke dalam bahaya pemusnahan. Oleh karena itu, pertarungan besok sangat penting bagi klan Xiao. Angin malam bertiup di atas rambut Xiaoyan. Dia tiba-tiba tersenyum, menoleh dan berbicara dengan lemah. Aku tidak melihat sosokmu selama 2 hari dan mengira kamu sudah pergi. Kata-kata Xiaoyan baru saja terdengar saat tiba-tiba ada riak di udara. Sosok dingin yang menyihir perlahan muncul. Itu secara mengejutkan adalah Ratu Medusa. Medusa yang baru saja muncul mendengarkan kata-kata Xiaoyan. Dia meliriknya sebelum berbicara dengan nada acuh tak acuh. Kamu belum menyempurnakan pil pemulihan jiwa, namun Anda ingin saya pergi? Xiaoyan kemudian berkata, apakah kamu benar-benar memiliki keinginan yang besar untuk membunuhku? Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan melihat wajah yang bergerak dingin sebelum dia tiba-tiba bertanya. Pertanyaan mendadak ini menyebabkan Medusa menempatkan ekspresi seketika. Wajahnya langsung berubah menjadi dingin saat dia berkata, kamu telah menggunakan taktik licik untuk mengambil tubuhku. Haruskah aku tidak membunuhmu? Xiaoyan tersenyum dan perlahan berjalan mendekat Medusa. Tatapannya tanpa ekspresi takut saat dia mengamati wajah dingin dan glamor yang indah itu. Dia tersenyum dan berkata, masalah saat itu bukanlah niat saya. Sejujurnya, saya juga dipaksa melakukannya. Tentu saja, Anda akan berpikir bahwa saya menemukan alasan tidak peduli apa yang saya katakan sekarang. Untuk pil pemulihan jiwa, saya secara alami akan membantu Anda memperbaikinya pada waktu yang telah kita sepakati. Terserah Anda mau mengonsumsinya atau tidak saat itu. Mengapa saya tidak mengonsumsinya? Selama saya mengkonsumsi pil tersebut, Heaven Swallowing Python tidak akan lagi berpengaruh pada saya. Pada saat itu, saya secara alami tidak akan ragu sedikit pun ketika saya membunuhmu. Medusa tidak ragu-ragu saat berbicara setelah mendengar ini. Xiaoyan tersenyum saat melihat ekspresi tegas Medusa. Dia dengan lembut berkata, benarkah begitu? Meskipun Anda selalu mengatakan
bahwa Anda akan menyerang saya dan Anda tidak melakukannya karena pengaruh Heaven's Fallen Python. Saya tidak percaya bahwa Ratu Medusa benar-benar akan terpengaruh olehnya sedemikian rupa. Jika Anda benar-benar memiliki niat membunuh di dalam hati Anda, ada banyak kesempatan bagi Anda untuk menyerang saya. Anda bukanlah orang yang tercela, dan saya percaya itu. Mata Medusa yang cantik sedikit menyipit, wajahnya yang dingin segera dipenuhi dengan daya pikat yang luar biasa saat dia melirik Shoyan dan berkata, "Jangan katakan padaku bahwa kamu berpikir kalau aku masih akan memiliki perasaan terhadapmu. Ratu ini bukanlah manusia yang secara bertahap akan diam setelah tubuhnya diambil oleh seseorang. Tindakan yang kamu lakukan padaku hanya akan menyebabkan kebencian di antara kita menjadi lebih besar." Shoyan merentangkan tangannya dengan sikap tidak berkomitmen. Dia bersandar pada pilar dan tatapannya dengan malas menatap Medusa. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berkata, "Jika kamu benar-benar menginginkan hidupku, kamu sebenarnya tidak perlu menunggu sampai kamu mengonsumsi pil pemulihan jiwa. Bahkan saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang dalam pertempuran yang menakutkan dengan sekte Mystic Cloud. Jika saya tidak berhati-hati, saya mungkin mati di tangan Yunsan. Saat itu, kamu juga akan bebas." Alis Medusa menjadi vertikal, namun wajah Medusa sama acuh tak acuh seperti sebelumnya. "Aku akan berterima kasih pada Yunsan jika kamu benar-benar mati di tangannya." Mudah-mudahan itu yang terjadi. Shoyan tertawa. Dia melambaikan tangannya ke arah Medusa sebelum berkata, "Ini sudah larut malam. Pergi dan istirahat terlebih dahulu. Pertarungan besar akan dimulai besok. Hidup atau mati, menang atau kalah, mari kita serahkan pada takdir." Setelah Shoyan mengatakan ini, dia dengan tegas membalikkan tubuhnya dan menuruni tangga sebelum perlahan menghilang dari pandangan Medusa. Ketidakpedulian perlahan menghilang di wajah Medusa saat dia melihat punggung yang perlahan menghilang. Dia mengencangkan tangannya yang halus dan sebuah pergulatan muncul di antara alisnya. Sesaat kemudian, perjuangan berubah menjadi desahan yang lembut yang mengandung emosi rumit dan perlahan bergema di seluruh gedung ini. Setelah itu, scene berganti di sebuah aula besar di kota Kekaisaran. Kakek buyut, ratusan ribu tentara elit keluarga Kekaisaran telah ditempatkan di tempat yang tidak jauh dari sekte Mystic Cloud. Kami akan menutup gunung setelah pertempuran besar dimulai besok. Di tingkat ahli, ada 3 ahli tambahan doang yang telah kami rawat selama bertahun-tahun, ditambah dengan kakek buyut dan binatang bersisik laut yang tenang. Ini sudah menjadi kekuatan utama yang dapat diambil oleh keluarga Kekaisaran kita. Di bawah cahaya lampu, Yawi sedikit menyeringitkan alisnya dan dengan lembut berbicara kepada Jia Xingtian. Jia Xingtian sedikit mengangguk. Pada saat ini, lelaki tua dengan pengalaman luar biasa ini juga tampak agak gelisah. Kali ini, taruhan mereka agak terlalu besar. Jika ada masalah yang terjadi, keluarga Kekaisaran pasti akan hancur. Coba tebak, berapa peluang kemenangan kita kali ini? Jia Xingtian akhirnya bertanya dengan lembut beberapa saat kemudian. Kakek buyut tidak perlu khawatir. Kekuatan aliansi kita saat ini tidak lebih lemah dari sekte Mystic Cloud. Apalagi, ada guru dari Tuan Shoyan. Bukankah dia juga seorang elit Douzong? Kami pasti akan memenangkan pertarungan besar ini. Yawi tersenyum dan menjawab. Namun, senyumnya sedikit dipaksakan, memperlihatkan ketidakpastian di hatinya. Semoga saja begitu. Kali ini, saya telah mempertaruhkan seluruh keluarga Kekaisaran. Jia Xingtian menghela nafas dan berbicara perlahan. Setelah itu, scene berganti di klan primer. "Hai tua, kita sudah mengumpulkan semua elit dari klan kita. Setelah perintah diberikan besok, mereka akan berkumpul dengan beberapa pihak lain dan memulai pertarungan hidup dan mati dengan sekte Mystic Cloud." Yafe berdiri di aula besar dan memandang Hai Bodong yang berdiri di samping jendela. Dia tersenyum saat berbicara. Hai Bodong juga menulis saat mendengar suara Yafe. Dia tersenyum dan mengangguk sebelum menghela nafas panjang. Semuanya sudah pada tempatnya. Selanjutnya, kita harus melihat di sisi mana surga akan berdiri dalam pertempuran besar ini.
Yafei diam-diam mengangguk. Pertarungan besar ini akan menentukan hidup dan mati dua faksi besar. Jika satu pihak dikalahkan dalam pertarungan besar seperti itu, mereka akan mengalami kerugian yang cukup besar. Mata cantik Yafei menyapu ke arah jendela. Dia melihat ke arah Xiao Menshen dan tersenyum sedikit. Dia memiliki kepercayaan diri yang aneh pada pemuda itu. Pada saat yang sama, di asosiasi alkemis, klan Mu, klan Nalan, situasi yang terjadi juga membuat mereka gelisah seperti klan yang lainnya. Ketika sinar matahari pagi pertama menerobos belenggu awan dan mendarat di ibu kota yang sangat besar ini, aliran manusia dalam jumlah yang cukup besar mulai muncul di jalan raya yang kosong. Xiaoyan yang sedang duduk bersila di tempat tidur, tiba-tiba membuka matanya. Tubuhnya bergetar dan anehnya menghilang. Pada saat ini, ada lebih dari 100 individu berpakaian hitam yang berdiri dengan tenang di kompleks yang semula kosong. Itu tepat di dalam halaman depan Xiao Menshen. Aura berdarah yang pekat bertahan dan berkumpul bersama. Orang yang pemalu akan terkena teror ketika melihatnya. Lin Yan, Zian, Yinggu, dan orang-orang kuat lainnya berdiri dengan tenang di depan orang-orang berpakaian hitam ini. Aura yang menyebabkan tekanan yang tidak biasa menutupi semua halaman. Apakah semua orang sudah siap? Suasana hening tiba-tiba dipecahkan oleh tawa. Segera, sosok manusia berjubah hitam tiba-tiba muncul di tangga. Dia tertawa ke arah semua orang di bawah. Saat suara itu muncul, lebih dari 100 individu berpakaian hitam berlutut dengan satu lutut di tanah. Mereka tidak berbicara dan aura mereka tidak sedikit pun lemah. Xiaoyan tersenyum puas saat melihat ini. Benang panas perlahan melonjak di matanya yang hitam pekat. Hari ini adalah pertarungan hidup dan mati yang menentukan. Niat bertarung melonjak di dada Xiaoyan saat sayap api hijau giok muncul di belakangnya. Dia mengepakannya sedikit dan tubuhnya tergantung di udara. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang jelas. Raungan itu bergema seperti guntur yang bergema di seluruh kota untuk waktu yang lama. Itu menyebabkan banyak orang melirik ke samping. Beberapa tempat lain di ibu kota juga mengeluarkan beberapa raungan sebagai tangkapan tidak lama setelah raungan Xiaoyan dipancarkan. Raungan ini ditutupi oleh doki yang kuat dan terus bergema di setiap sudut kota. Aura kesombongan muncul dari Aumam yang mulai terdengar dari semua tempat. Rambut hitam Xiaoyan terurai. Tawanya menyebar seperti guntur. Dan kekuatan besar di dalamnya menyebabkan semua orang di kota gemetar. Sekte Mystic Cloud. Xiaoyan dari klan Xiao ada di sini untuk menagih hutangmu. Scene berganti ke Sekte Mystic Cloud, di mana Sekte Mystic Cloud saat ini sedang berada dalam suasana kegembiraan. Warna merah yang cerah menerangi puncak gunung besar ini. Pernikahan Yunyun adalah acara yang sangat penting bagi seluruh Sekte Mystic Cloud. Selain itu, orang yang akan dinikahi Yunyun adalah Guhe, yang memiliki reputasi yang sangat hebat di Kekaisaran Jiama. Oleh karena itu, pernikahan hari ini tidak diragukan lagi, akan menjadi hari paling hidup di Sekte Mystic Cloud selama bertahun-tahun. Di bawah peristiwa menggembirakan seperti ini, ada banyak orang tanpa sadar telah melupakan semua badai di luar sana. Dari pemandangan beberapa orang, kekuatan Sekte Mystic Cloud saat ini di dalam Kekaisaran Jiama, mereka tidak akan merasakan terancam, bahkan jika semua faksi bergandengan tangan untuk melawan mereka. Keyakinan semacam ini berasal dari Sekte Mystic Cloud mereka, yang memiliki satu-satunya elit dozong di seluruh Kekaisaran Jiama. Kebisikan menggema di seluruh Sekte Mystic Cloud. Mengikuti terbitnya matahari yang cerah di langit, kegembiraan mereka menjadi semakin kaya. Hanya ada dua orang yang duduk di aula besar di dalam Sekte Mystic Cloud. Kedua orang ini memiliki reputasi yang sangat hebat dalam sekte. Orang yang duduk di kursi pemimpin secara alami adalah Yunsan, sedangkan orang yang duduk di tingkat bawah adalah Pilking Guhe. Guhe, kamu akan menjadi anggota Sekte Mystic Cloud kami setelah hari ini. Jika tulang-tulang tuaku ini lenyap suatu hari nanti, aku khawatir Sekte Mystic Cloud harus bergantung padamu. Yunsan tertawa ketika dia berbicara dengan Guhe.
ketika dia mendengar suara gembira yang dipancarkan dari luar. Guhe buru-buru melambaikan tangannya dan berbicara sambil tersenyum ketika dia mendengar ini. Pemimpin sekte saat ini adalah seorang elit Dozong, dan kamu saat ini berada di puncaknya. Bagaimana Anda bisa mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan seperti itu? Yunsan tersenyum. Jari keriputnya dengan lembut mengetuk meja saat tatapannya melirik keluar. Dia berbicara dengan senyum tipis. Jika aku benar, Shoyan dan yang lainnya pasti akan naik ke sekte Mystic Cloud hari ini. Orang itu selalu mendambakan Yun-Er. Dulu, Yun-Er tertipu dengan kata-katanya yang manis. Sekarang, setelah dia mendengar tentang pernikahan ini, dia akan marah karena penghinaan. Karena itu, dia pasti akan datang dan menimbulkan masalah. Cahaya berkedip di mata Guhe. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan lembut. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu pernikahan antara Yun dan aku. Dengan reputasimu di dalam kekaisaran Jiama sebagai Raja Bilguhe, akan sangat memalukan jika pernikahanmu diganggu oleh seseorang. Yunsan tersenyum saat mendengarkan kata-kata Guhe. Suaranya dipenuhi dengan kehasutan. Pemimpin sekte, jika pernikahan hari ini selesai dengan sukses, saya harap Anda akan membuka segel di dalam tubuh Yun. Aku akan membawanya keluar untuk berkeliling. Dia akan bisa memahami usaha keras pemimpin sekte. Guhe tersenyum sebelum tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Yunsan membelai dagunya dan mengangguk. Dia berkata, itu wajar. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya. Aku membesarkan gadis itu sendiri. Aku juga merasa tidak enak menyegelnya seperti itu. Meskipun gue tidak menyadari betapa banyak kemunafikan di dalam kata-kata Yunsan ini, gue masih saja tersenyum dan mengangguk sebelum menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Anda dapat yakin tentang pernikahan hari ini. Saya sudah membuat pengaturan yang sesuai. Selama Shoyan itu berani muncul, aku akan menggunakan hidupnya untuk memperingati pernikahanmu. Yunsan tertawa saat menjawab. Kalau begitu, saya akan berterima kasih atas perhatian Anda. Ada banyak hal yang harus saya lakukan hari ini, dan saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Gue sekali lagi mengucapkan terima kasih. Dia perlahan berbalik dan keluar dari aula besar. Tatapan Yunsan mengirim kembali Guhe sebelum senyum di wajahnya secara bertahap ditarik. Mata tuanya menyipit, kilatan cahaya dingin samar-samar melintas. Sungguh tidak terduga bahwa Anda benar-benar bersedia menikahkan Yun dengan Guhe. Anda berencana menarik Guhe ke sisi Anda. Pintu aula besar tiba-tiba tertutup tanpa peringatan apapun. Tidak lama setelah Guhe pergi, sekelompok kabut hitam yang tidak biasa merembes keluar dari bayang-bayang aula besar sebelum tawa aneh keluar dari dalamnya. Guhe memiliki reputasi yang cukup besar di dalam kekaisaran Jiama. Pertama-tama kita akan membiarkan dia terlibat dalam pertarungan besar dengan Shoyan dan yang lainnya. Setelah mereka bertempur sampai mereka berdua terluka parah, kita akan bertindak seperti nelayan dan menuai keuntungan yang besar. Yunsan tertawa dingin. Saya baik-baik saja dengan itu. Namun, jangan biarkan Guhe mati. Orang itu memiliki kekuatan spiritual yang cukup kuat, dan saya pikir dia akan menjadi tubuh spiritual yang luar biasa. Yunsan mengerutkan alisnya. Gue saat ini adalah alkemis tingkat 6. Sekte Mystic Cloud akan sangat diuntungkan dengan keberadaannya. Kenapa? Jangan beritahu saya bahwa Anda tidak mau. Yunsan, jika Hall of Soul kami dapat memungkinkan Anda untuk mencapai kekuatan Dozong, kami juga dapat sekali lagi membiarkan Anda kehilangan semuanya. Apa yang Anda miliki saat ini telah diberikan oleh Hall of Soul kami. Kabut hitam segera mengeluarkan tawa gelap dan keras setelah dia sepertinya merasakan keengganan dari Yunsan. Ekspresi Yunsan berubah sedikit saat mendengar ini. Dia segera tertawa datar. Pelindung Wu, apa yang kamu katakan adalah benar. Hall of Soul telah sangat membantu saya, dan secara alami tidak mungkin bagi saya untuk melupakan hal itu. Karena Hall of Soul tertarik pada Guhe, Anda dapat mengambil rohnya setelah semuanya selesai. Pemimpin sekte Yunsan memang mengerti situasinya. Anda sangat berharga untuk Hall of Soul kami, yang menghabiskan begitu banyak usaha untuk merawatmu. Hari ini,
sekte Mystic Cloud Anda dihadapkan pada masalah yang cukup besar. Kamu harus berhati-hati dan jangan sampai kamu terbunuh kali ini. Kabut hitam akhirnya mengeluarkan tawa yang dingin dan gelap setelah mendengar kata-kata dari Yunsan. Terima kasih atas pengingat Anda, Pelindung Wu. Saya akan membuat pengaturan yang tepat untuk hal ini. Yunsan berbicara sambil tersenyum. Kalau begitu, aku akan menonton pertunjukan yang bagus hari ini. Semoga kamu tidak mengecewakanku. Kabut hitam membentuk beberapa riak sebelum berangsur-angsur menjadi ilusi. Sesaat kemudian, itu benar-benar menghilang dari aula besar. Yunsan menyaksikan kabut hitam benar-benar menghilang. Kulit Yunsan berkedut dan kekejaman melintas di atas matanya. Tanah terbuka yang sangat besar itu telah didekorasi sampai benar-benar berwarna merah yang cerah. Murid dari sekte Mystic Cloud yang berpakaian merah seperti gelombang yang memenuhi mata seseorang. Di tengah lapangan terbuka, ada panggung pernikahan besar yang dibangun di atasnya. Yunsan duduk di kursi pemimpin di atas panggung. Saat ini, dia sedang tersenyum dan mengobrol dengan para tamu yang datang. Mengingat reputasi Guhe, tentu saja ada cukup banyak ahli yang datang untuk memberikan selamat karena berita pernikahan mereka telah menyebar. Pakaian Guhe telah berubah menjadi jubah yang merah cerah dan dia berdiri di bawah panggung. Guhe penuh senyum saat dia menangkupkan tangannya dan berterima kasih pada orang-orang di sekitarnya. Sesaat kemudian, ada suara yang terdengar. Pengantin wanita telah tiba. Suara yang jelas akhirnya terdengar di tanah terbuka yang sangat bising. Suara yang tak terhitung jumlahnya segera perlahan menjadi hening. Banyak tatapan mengikuti suara itu dan melihat seorang wanita mengenakan gaun pengantin berwarna merah dengan kain merah menutupi wajahnya. Dia perlahan berjalan menuju panggung sambil dikerumuni oleh lebih dari 10 pelayan wanita cantik. Itu seperti bintang yang menopang bulan. Tawa di lapangan terbuka menjadi lebih kaya saat melihat karakter utama lainnya telah muncul. Banyak orang yang menangkupkan tangan dan memberi selamat kepada Guhe karena bisa menikahi wanita yang luar biasa ini. Meskipun pihak lain adalah Guhe, masih ada cukup banyak orang yang merasa iri. Namun, saat semua orang memberi selamat padanya, tidak ada yang memperhatikan bahwa pengantin wanita sedang didukung oleh para pelayan wanita. Dia melangkah maju, tetapi langkahnya kaku seperti boneka kayu. Guhe tersenyum dan berterima kasih kepada semua tamu yang datang untuk memberikan selamat padanya. Setelah itu, dia dengan cepat berjalan menuju pengantin wanita dan tatapannya menyapu wajah pengantin wanita itu. Namun, dia tidak dapat melihat ekspresi sekecil apapun karena kain merah yang menutupi wajah pengantin wanita. Guhe mengambil simpul merah dari pelayan wanita di sampingnya. Dia kemudian meletakkannya di tangannya. Setelah itu, mereka berdua perlahan berjalan ke panggung pernikahan. Hari ini adalah pernikahan murid terkasihku. Yunsan akan mewakili sekte Mystic Cloud untuk berterima kasih kepada semua orang. Yunsan di panggung pernikahan tersenyum dan melihat pasangan yang akan dinikahkan di bawah. Tanah terbuka segera memancarkan gelombang ucapan selamat setelah mendengar kata-kata Yunsan. Yuner adalah pemimpin sekte berikutnya dari sekte Mystic Cloud saya. Dia secara alami memegang posisi yang cukup tinggi. Namun, dengan status Guhe saat ini, dia sangat cocok dengannya. Oleh karena itu, mereka bisa dikatakan sebagai pasangan yang cocok. Yunsan berbicara sambil tersenyum. Guhe juga tersenyum dari bawah panggung pernikahan. Kadang-kadang, dia akan melirik pengantin wanita di sampingnya yang tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak dia muncul. Hari ini, aku akan mengumumkan bahwa aku akan menikahkan murid kesayanganku dengan Guhe di depan semua ahli dalam kekaisaran Yama. Yunsan melirik ekspresi Guhe yang tidak wajar di bawah. Dia kemudian tersenyum saat berbicara. Tanah terbuka sekali lagi meledak menjadi gelombang suara setelah mendengar tawa Yunsan. Jumlah ucapan selamat yang terhitung jumlahnya diberikan kepada pasangan pengantin baru itu. Yunsan mengangkat kepalanya, melihat ke langit sebelum melambaikan tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Jam keberuntungan telah tiba, mulailah pernikahan. Suasana gembira dari seluruh sekte Mystic Cloud tidak diragukan lagi telah mencapai puncaknya pada saat ini. Sesaat kemudian,
suara tajam dari angin kencang tiba-tiba terdengar di langit. Tepat saat semburan yang menggembirakan itu meletus, segera sosok hitam tiba-tiba terbang di udara dan melesat ke depan panggung pernikahan. Suara angin deras yang tiba-tiba muncul segera menarik fokus dari semua tatapan orang. Ekspresi Yunsan tenggelam saat semua orang terkejut. Sosok itu melintas dan muncul di bawah panggung pernikahan. Kekuatan yang menakutkan melonjak keluar dari lengan Yunsan sebelum menghantam sosok hitam itu. Bang! Suara logam bertabrakan terdengar dan sosok hitam itu dipaksa kembali oleh Yunsan. Akhirnya, sosok itu terputar-putar di udara dan dengan keras menabrak tanah di bawah. Tatapan semua orang menyapu hanya untuk menyadari bahwa itu adalah penguasa berat berwarna hitam yang sangat besar. Pemimpin sekte Yunsan, mengapa kamu terburu-buru? Masih belum diputuskan apa sekte Mystic Lord akan mengadakan pernikahan atau pemakaman hari ini. Tawa yang jelas dari seorang pemuda perlahan bergema di langit saat penguasa hitam itu dengan keras menabrak tanah. Cerita pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.